Keluarga Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun asal Surabaya, melaporkan anggota Polsek Lakar Santri ke Propam Polda Jawa Timur. Laporan itu terkait dugaan pembiaraan saat Elina diusir paksa dari rumahnya oleh Samuel dan rombongannya. Rupanya, keluarga Elina sempat meminta perlindungan kepada polisi, namun tak direspon. Kuasa hukum Elina, Willem Mintarja, memastikan laporan tersebut sudah masuk dan diproses, katanya, seperti dilansir dari kompas.com. Ia menyebut laporan ke Propam Polda Jatim diajukan sekitar 2 pekan lalu. Peristiwa bermula pada 5 Agustus 2025. Saat itu, sekitar 20 hingga 30 orang mendatangi rumah Elina dan memaksanya keluar dengan cara mengangkat tubuh sang nenek. Merasa terancam, keluarga Elina mendatangi Polsek Lakar Santri untuk meminta pengamanan. Namun, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti. Keesokan harinya, rumah Elina diratakan menggunakan alat berat. Hal itu membuat pihak keluarga semakin kecewa. Menurutnya, saat itu mereka tidak datang melapor, namun hanya meminta perlindungan. Sayangnya, aparat yang diharapkan bisa mengayomi justru tidak bisa apa-apa. Kasus pembongkaran rumah Elina di Dukuh Kuukan, nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, pada 6 Agustus 2025. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut pada 2014 dari Elisa Irawati, kakak Elina yang meninggal pada 2017. Klaim tersebut dibantah oleh pihak Elina. Mereka kemudian melaporkan Samuel dan kawan-kawan ke Polda Jatim tertanggal 29 Oktober 2025. Samuel bersama MY, YS, dan WE kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan tindak kekerasan secara bersama-sama, sebagaimana pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, Elina juga melaporkan dugaan pemalsuan dokumen, akta, jual beli yang diduga melibatkan Samuel dan rekan-rekannya. Kami terima kasih kepada Polda Jatim beserta jajarannya atas respon yang cepat mengenai perkara ini. Tadi juga Bu Elina menyampaikan bahwa Pak nanti ucapkan terima kasih kepada Polda Jatim ya, karena paling tidak dua tersangka ya sudah dilakukan penahanan ya. Oke, Mas, selanjutnya proses hukum seperti apa ini, Mas? Setelah ini kan yang ditahan kan atas perkara 170. Benar. Sementara kan masih banyak kasus-kasus lain yang dialami oleh nenek terhadap para pelapor ini, Mas. Selanjutnya seperti apa, Mas? Iya. Kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai kejadian pada tanggal 5 Agustus malam hari. Jadi pada waktu malam hari itu di sini, di rumah ini terdapat antara 20 sampai 30 orang. Terus kemudian pada waktu itu kita berdebat ya. Ya, berdebat, bersih tegang, terutama sama beliaunya, sama nenek. Terus kemudian kita geser ke Polsek. Waktu itu Polseknya Lakar Santri ya, Polsek Lakar Santri. Tetapi kita di situ itu padahal kita cuma meminta perlindungan hukum supaya tidak terjadi tidak terjadi gesekan ataupun intimidasi, dikarenakan penghuni rumah kan cuma berapa orang. Terus kemudian ada nenek di sini, orang yang tua. Nah, sedangkan di sini sudah ada 30 sampai 40 orang itu. Tetapi kita ditolak. Terus kemudian kejadian perkaranya 6 Agustus. Jadi 5 Agustus itu kita melaporkan ditolak. Terus kemudian 6 Agustus kejadian seperti ini. Kita bukan melaporkan ya, tapi kita meminta perlindungan. Ini udah rame nih, wajar dong masyarakat mengadu ya. Mas, mungkin bisa disampaikan, Mas, di akta itu bunyinya apa, Mas? Penjual siapa, pembeli siapa, Mas? Nah, mungkin bisa dijelaskan itu, Mas. Ya. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli, seolah-olah dia sudah mendapatkan kuasa jual dari Elisa. Nah, nanti mengenai
bukti-bukti tanda tangan pembanding Elisa kami ada. Artinya di akta jual beli itu di IJB-nya itu satu nama Mas ya? Iya. Satu nama. Penjual atas nama Samuel, Iya. pembeli atas nama Samuel. Benar. Dan itu kalau secara hukum ganjil Mas ya? Janggal lah. Jadi keganjilan itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia mengaku 2014. Sedangkan sepanjang waktu 2014, kenapa baru 2025 ini baru muncul? Baru muncul pencoretan Ini ada atas itu. apa? Iya. Terus kemudian dia mengklaim 2014 katanya sudah dibeli. Tetapi di sini di pencoretan letter C ini Baru 24 September 24 September 2025. dirobohkan. Iya, terus kemudian ternyata suratnya nenek yang hilang ada di sini mengenai surat keterangan tanah tahun 2013. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Kapan Mas kira-kira akan dilaporkan Mas? Segera, secepatnya. Mendingan hari ini kan. Dengan terlapor yang sama. Benar, tapi kalau ini kan melibatkan banyak pihak, termasuk salah satunya ada instansi. Oke, termasuk kelurahan yang melakukan pencoretan itu Mas ya? Ya, sesiapa saja yang ternyata Yang dalam terlibat. pengembangan penyidikan dia muncul untuk Termasuk diperiksa. notaris yang mengeluarkan AJB. Benar. Mas ya? Saya kira ini hewan ini. Tidak boleh melintas ya. Iya. Sampai tirakat. Semua di sini sepeda motor. Adanya Setelah ada kejadian 6. ini nggak ada sudah. Terus kita mau bilang gimana? Pihak penyidik sudah menyita eskavator. Hari-hari dong di sini ekskavatornya. Iya. Terus dari pihak warga sini atau RT di sini? Dokter psikolog dari Polda Jatim. Waktu diperiksakan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.